Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelina Neva Putri, NIM 2018 07168, kelas Leadership A. Di sini saya akan sedikit membahas tentang kepemimpinan para pemimpin Muhammadiyah. Yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada tahun 1868, lahir seorang bayi bernama Muhammad Darbisi di kampung Kauman di sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta. Boleh dibilang tak memiliki keistimewaan lain, sehingga sebagai sebuah pemukiman di sekitar Masjid Besar Yogyakarta. Sejarah kemudian mencatat lain, dan Kauman pada akhirnya menjadi sebuah nama besar sebagai kampung kelahiran seorang pahlawan kemerdekaan nasional, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, sebagai sang penggagas lahirnya Perserikatan Muhammadiyah pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan 18 November 1912. Muhammad Darbisi dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil dan sekaligus menjadi tempatnya menimba pengetahuan agama Islam dan bahasa Arab. Ia juga sudah menunaikan ibadah haji sejak berusia 15 tahun, lalu dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama dan bahasa Arab di Mekah selama 5 tahun. Disinilah ia berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam dunia Islam seperti Muhammad Abduh Al-Afghani dan lainnya. Buah pemikiran tokoh-tokoh Islam ini mempunyai pengaruh yang besar pada Darwis. Jiwa dan pemikirannya dipenuhi semangat oleh aliran pembaharuan ini, yang kelak kemudian hari menampilkan corak keagamaan yang sama, yaitu melalui Muhammadiyah, yang bertujuan untuk membaharui pemahaman keagamaan di sebagian besar dunia Islam saat itu yang masih bersifat ortodoks. Pada saat usia 20 tahun, ia kembali ke kampung halamannya dan mengganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Suatu kebiasaan dari orang-orang Indonesia yang pulang haji selalu mendapatkan nama baru sebagai pengganti nama kecilnya. Sepulangnya dari Mekah ini, ia pun diangkat menjadi khotib amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1902 sampai 1904, ia menunaikan ibadah haji untuk yang kedua kalinya dan dilanjutkan dengan memperdalam ilmu agama kepada beberapa guru yang ada di Mekah. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak seluruh umat Islam Indonesia untuk kembali hidup dalam tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Perkumpulan ini berdiri pada tanggal 18 November 1912. Sejak awal, Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, akan tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Sebagai seorang demokrat dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, Ahmad Dahlan memfasilitasi anggota Muhammadiyah untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin dalam Muhammadiyah. Selama hidupnya dalam aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah telah diselenggarakan 12 kali pertemuan anggota yang saat itu dipakai istilah persidangan umum. Kiai Haji Ibrahim. Sebelum wafatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ia berpesan kepada para sahabatnya untuk agar tongkat kepemimpinan Muhammadiyah sepeninggalannya diserahkan kepada Kiai Haji Ibrahim, adik ipar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mula-mula Kiai Haji Ibrahim merasa tidak sanggup untuk memikul beban yang sedemikian berat itu. Namun atas desakan para sahabatnya, akhirnya dia bisa menerimanya. Kepemimpinan dalam Muhammadiyah dikukuhkan pada bulan Maret 1923. Kemudian yang ketiga ada Kiai Haji Hisham. Ketua pengurus besar Muhammadiyah yang ketiga ini ia dipilih dan dikukuhkan sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah yang ke-23 di Yogyakarta pada tahun 1934. Ia adalah salah satu murid langsung Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga adalah seorang abdi dalam ulama Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat.
Kiai Haji Hisham lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 10 November 1883. Ia memimpin Muhammadiyah hanya selama 3 tahun. Pertama kali ia dipilih dalam Kongres Muhammadiyah ke-23 di Yogyakarta tahun 1934. Kemudian dipilih lagi dalam Kongres Muhammadiyah yang ke-24 di Banjarmasin pada tahun 1935. Dan berikutnya dipilih kembali dalam Kongres Muhammadiyah ke-25 di Batavia, Jakarta pada tahun 1936. Yang paling menonjol dari diri Hisham adalah ketertiban administrasi dan manajemen organisasi pada zamannya. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Sebelum Muhammadiyah cabang Surabaya didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sudah sering melakukan tablik ke daerah ini. Tablik-tablik itu dilaksanakan berupa pengajian yang diselenggarakan di Peneleh, Surabaya. Dalam pengajian-pengajian itulah Bung Karno Muda dan Ruslan Abdul Ghani Muda untuk pertama kalinya mendengarkan penjelasan tentang ajaran Islam dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Biasanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan setiap melaksanakan tablik di Surabaya, ia selalu bermalam di penginapan. Namun, suatu malam ia didatangi seorang tamu yang memintanya agar setiap Kiai Haji Ahmad Dahlan ke Surabaya bersedia untuk menginap di rumahnya. Tamu itu ialah Kiai Haji Mas Mansur. Mas Mansur selalu mengikuti pengajian yang diberikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan ia sangat tertarik oleh isi kajian yang diberikannya, serta tertarik juga akan kesederhanaannya. Mas Mansur lahir pada hari Kamis 25 Juni 1896 di Surabaya. Mas Mansur juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan yang berbobot pemikiran-pemikiran pembaharuan yang dimuat di media massa. Majalah yang pertama kali diterbitkan adalah majalah Suara Santri. Mengapa dinamakan santri? Karena pada saat itu nama santri sangat terkenal di masyarakat sekitar. Oleh karena itu, majalah Santri sangat sukses gemilang. Majalah Jinem merupakan majalah yang kedua yang pernah diterbitkan oleh Mas Mansur. Majalah ini terbit 2 kali sebulan dengan menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab. Pada tahun 1921, Mas Mansur masuk organisasi Muhammadiyah. Aktivitas Mas Mansur di Muhammadiyah membawa angin segar dan memperkokoh keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharuan. Tangga-tangga yang dilalui Mas Mansur selalu dinaiki dengan mantap. Hal ini terlihat dari jenjang yang dilewatinya, yakni setelah Ketua Cabang Muhammadiyah Surabaya, kemudian menjadi Konsul Muhammadiyah di wilayah Jawa Timur. Puncak dari tangga tersebut adalah ketika Mas Mansur menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah pada tahun 1937 sampai 1943. Mas Mansur dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta pada bulan Oktober 1937. Yang kelima ada Kiai Bagus Hadi Kusumo. Pahlawan perintis kemerdekaan nasional Indonesia ini dilahirkan di Kampung Kauman, Yogyakarta dengan nama R. Hidayat pada 11 Rabiul Akhir 1038 Hijriah. Ia putra ketiga dari 5 bersaudara Raden Haji Lurah Hashim, seorang abdi dalam putihan agama Islam di Keraton Yogyakarta. Seperti umumnya keluarga santri, Ki Bagus mulai memperoleh pendidikan agama dari orang tuanya dan beberapa kiai di Kauman. Setelah tamat dari sekolah, Ki Bagus belajar di pesantren Wonokromo, Yogyakarta. Di pesantren ini ia banyak mengkaji kitab-kitab fikih dan tasawuf. Bagi Ki Bagus, pelembagaan Islam menjadi sangat penting untuk alasan-alasan ideologi, politis, dan juga intelektual. Ini nampak dalam upayanya memperkokoh eksistensi hukum Islam di Indonesia ketika ia dan beberapa ulama lainnya terlibat dalam sebuah kepanitiaan yang bertugas memperbaiki peradilan agama. Hasil penting sidang-sidang komisi ini ialah kesepakatan untuk memperlakukan hukum Islam, akan tetapi Ki Bagus dikecewakan oleh sikap politik pemerintah kolonial yang didukung oleh
para ahli hukum adat yang membatalkan seluruh keputusan penting tentang diberlakukannya hukum Islam untuk kemudian diganti dengan hukum adat melalui penetapan Ordonansi 1931. Kekecewaannya itu ia ungkap kembali saat menyampaikan pidato di depan sidang BPU PKI. Munculnya Ki Bagus Hadikusumo sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah adalah pada saat terjadinya pergolakan politik internasional, yaitu pecahnya Perang Dunia yang kedua. Kendati Ki Bagus Hadikusumo menyatakan ketidaksediaannya sebagai Wakil Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah ketika diminta oleh Mas Mansur pada Kongres ke-26 pada tahun 1937 di Yogyakarta, ia tetap tidak bisa mengelak memenuhi panggilan tugas untuk menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah ketika Mas Mansur dipaksa menjadi anggota Pengurus Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA di Jakarta pada tahun 1942. Apalagi dalam situasi di bawah penjajahan Jepang, Muhammadiyah memerlukan tokoh kuat dan patriotik. Kemudian, Ki Bagus Hadikusumo menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah selama 11 tahun, yaitu dari tahun 1942 sampai 1953, dan wafat pada usia 64 tahun. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan sebagai pahlawan perintis kemerdekaan nasional Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata dan pengucapan nama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.